Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik, apa kabar kalian sobat-sobat operator Dapodik yang ada di satuan pendidikan? Ya, di sini saya akan share di sini saya akan share sedikit terkait terkait penjelasan riwayat yang ada terkait masalah riwayat pendidikan, riwayat sertifikasi, dan juga riwayat gaji berkala dan kepangkatan pada data rinci PTK kalian yang ada di Dapodik. Karena mungkin saya hanya sekedar flashback kembali bahwa di Dapodik itu ada namanya untuk PTK, ada yang namanya data riwayat di data rinci. Ya, data-data apa saja? Sebentar saya akan tunjukkan. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa kita melihat dulu yaitu yang bahasa riwayat. Riwayat itu adalah otomatis, riwayat itu adalah dari awal sampai akhir atau yang namanya sejarah ya. Jadi untuk kata bahasa riwayat itu otomatis kalian harus menginputkan data record ya, yang terdata awal sampai dengan yang data terbaru dari data PTK untuk di Dapodik ya. Baik, di sini saya akan buka terkait masalah riwayat. Di sini saya akan pilih salah satu guru saya. Ya, di sini pilih PTK-nya dan kemudian klik ubah. Di sini saya hanya menjelaskan terkait masalah data-data riwayat yang ada di data rincian GTK. Yang mana yaitu ada riwayat sertifikasi, riwayat pendidikan formal, dan juga di sini ada, kalian bisa cari di sini juga, dan juga kalian bisa sorong ke kanan ya. Nanti kalian lihat di sini riwayat sertifikasi pendidikan formal, dan juga di sini ada riwayat gaji berkala, kepangkatan, dan juga riwayat karir guru. Karena ini sangat penting untuk kalian ketahui, apalagi guru-guru yang sudah bersertifikasi, otomatis kalian harus mengisikan riwayat sertifikasinya. Dan kemudian di sini juga masih banyak yang mengabaikan terkait masalah riwayat pendidikan formal, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin hanya mengisikan riwayat pendidikan formal dari PTK-nya itu hanya yang berijazah S1. Sementara kalau kita mengacu ke data riwayat, otomatis tidak mungkin PTK kalian ini sampai ke jenjang S1 tanpa melalui proses dari pendidikan SD, SMP, SMA, dan juga S1 ya. Nanti sebentar saya akan jelaskan bagaimana atau isiannya harusnya bagaimana terkait masalah riwayat pendidikan formal, kemudian gaji berkala, kepangkatan, dan juga riwayat karir guru ya. Ya, di sini riwayat sertifikasi. Terkait penjelasan riwayat sertifikasi ini, apabila guru PTK kalian atau GTK tersebut sudah mempunyai sertifikasi, nanti kalian wajib ya, perlu kalian catat, wajib mengisikan kalau memang GTK kalian ini adalah guru yang sudah bersertifikasi. Nanti sesuaikan, nanti mintakan apakah sudah ada sertifikasinya. Kalau memang GTK kalian belum sertifikasi, abaikan saja, boleh kalian kosongkan. Tapi kalau GTK kalian ini sudah bersertifikasi, otomatis kalian harus mengisikan riwayat sertifikasinya ya. Nanti kalian klik di sini riwayat sertifikasi ya. Perlu diingat kalau memang nanti ingin merubahnya, nanti kalian tinggal lakukan akses tukar pengguna dan pilih nama GTK tersebut ya. Kemudian terkait itu masalah riwayat pendidikan. Di sini juga banyak teman-teman yang mungkin atau yang belum tahu bahwa riwayat pendidikan ini harus sebenarnya kalian isikan dari jenjang pendidikan yang paling rendah dan juga sampai ke jenjang paling tinggi ya. Jadi harus otomatis di sini harus ada data ijazah SD, SMP, SMA lainnya ini, dan kemudian di sini S1 ya. Nanti kalian mintakan saja kalau memang hanya terisi S1, nanti kalian mintakan saja ke PTK kalian atau GTK kalian ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Nanti kalian lihat di sini perlu mengisikan tahun masuk dan tahun lulus, dan juga NIS-nya, dan juga kalau ada nilai rata-rata ujiannya nanti kalian mintakan sesuai dengan data ijazah dari PTK kalian. Ya, perlu diingat untuk ijazah S1 ini hanya bisa diinput di link ini PTK Data di Kemdikbud Go ID.
Nah, dia ijazah S1 ini, jenjang pendidikan S1 ini tidak bisa diisi langsung di aplikasi Dapodik. Itu perbedaannya. Yang hanya bisa diinput di riwayat pendidikan, yang hanya bisa diinput di aplikasi Dapodik yaitu dari ijazah SD sampai D2. Sementara ijazah S1 ini di link PTK Datadik Kemdikbud.go.id ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan terkait bagaimana menginput data riwayat kependidikan dari SD sampai D2 di aplikasi Dapodik, dan juga cara menginput data jenjang pendidikan S1 di link PTK Datadik Kemendikbud ya. Ya, di sini saya buka juga sedikit di sini terkait kompetensi. Di sini kebanyakan kalau data kompetensi ini adalah guru-guru yang baru masuk di aplikasi Dapodik. Biasanya di sini kosong ya. Jadi nanti untuk kalau memang kosong nanti tinggal tambah, nanti otomatis akan terisi otomatis sesuai dengan bidang studi apa yang GTK itu ampuh ya. Ya, mungkin di situ cukup jelas ya. Jadi nanti kalau perlu diingat, kalau dia sertifikasi kalian harus mengisikan. Tapi kalau memang tidak perlu, kosongkan saja. Dan perlu diingat, riwayat pendidikan ini harus terisi dari jenjang yang paling rendah dan juga sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi dari PTK kalian. Kemudian kita beralih lagi di riwayat gaji berkala. Ya, di sini memang mungkin masih banyak nanti kalian tinggal menanyakan ke PTK kalian ya, apakah PTK kalian itu mempunyai riwayat gaji berkala terbaru. Karena di sini coba saya contohkan, karena di sini ada dari PTK ini 2016, 19, 21 dan 2022. Di sini dia bersambung. Jadi nanti otomatis ini mengupdate terkait masalah riwayat gaji berkala dari PTK kalian. Apalagi di sini harus perlu diisi dan juga harus berkelanjutan kalau memang toh tidak ada riwayat gaji berkalanya, karena biasa mungkin PTK belum mengurus terkait masalah perpanjangan dari gaji berkala mereka, ya otomatis di sini hanya terisi satu. Tapi kalau memang sudah ada yang terbaru, nanti kalian isikan saja karena di sini ada tercantum gaji pokok. Nah, apalagi kalau GTK kalian ini berstatus sudah sertifikasi, riwayat gaji berkala ini sangat penting untuk kalian input di aplikasi Dapodik, karena untuk menyesuaikan gaji pokok yang di riwayat gaji berkala untuk penerimaan nanti sertifikasi dari GTK kalian ya. Perlu kalian pahami ya. Kemudian terkait masalah riwayat kepangkatan. Ya, di sini juga riwayat kepangkatan ini biasanya hanya terisi satu pangkat, yaitu kepangkatan terakhir. Nah, jadi harusnya di sini terisi dari golongan pangkat dari PTK tersebut dari awal beliau diangkat menjadi PNS sampai di golongan pangkat yang terakhir. Ya, di sini kalian bisa lihat bedanya. Di sini 23A dia tahun 2006, di sini ada TMT dan juga masa kerjanya. Kemudian di sini 2009 dan di sini 2012 ya. Cara melihatnya kalau kalian ingin menambahkan nanti kalau memang sudah ada kepangkatan atau SK kepangkat yang terbaru dari PTK kalian, cara melihatnya nanti kalian ya perlu diingat di sini saya tekankan sekali lagi, kalau untuk merubah data ini kalian lakukan yang namanya yaitu tukar akses pengguna ya. Di sini kalian mungkin sudah paham yang namanya tukar akses pengguna. Nanti pilih PTK kalian dan kemudian klik ubah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, di sini saya akan sekedar melihat bagaimana cara mengisinya atau membaca dari SK gaji berkala atau SK kepangkatan dari PTK kalian. Ya, di sini saya sudah ada satu dari PTK ini ya. Di sini ya, nanti lihat di sini apa yang dimintakan. Di sini saya cantumkan dulu yang pangkat golongan pangkat yang 3A ya. Yang 3A. Ya, di sini ada nomor ya, perlu diingat di sini ada nomor SK-nya ya, dan juga di sini ada TMT dari kenaikan pangkat PTK itu. Jadi di sini dari 3A naik ke 3B ya. Di sini nanti kalian bisa lihat. Kemudian di sini masa kerja. Di sini ada masa kerja golongan 10 tahun 4 bulan ya. Nanti kalian tinggal lihat di sini 3B.
Ya, ini nomor SK-nya. Nomor SK-nya adalah ini. Ya, di sini di atas. Nanti mungkin tiap-tiap daerah berbeda-beda nomornya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan setiap daerah. Dan kemudian di sini tanggal SK, otomatis tanggal SK itu yang paling bawah yang ini ya. Kemudian selanjutnya TMT pangkat dan juga masa kerja tahun dan masa kerja bulan. Ya, di sini TMT pangkatnya yang perlu kalian lihat adalah TMT di sini terhitung mulai tanggal 1 April 2009. Dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang yaitu 3B. Ya, di sini 3B. Di sini adalah 3B ya, pangkat golongan 3B. Kemudian masa kerja tahun dan masa kerja bulan. Kalian bisa lihat di sini masa kerja tahunnya, di sini sudah masa kerja golongan adalah 10 tahun dan masa kerja bulannya adalah 4 bulan. Nanti kalian tinggal sesuaikan 10 tahun 4 bulan ya. Nanti kalian mintakan kalau memang ada pangkat terbaru dari PTK kalian yang ingin kalian update ya. Ya, kemudian selanjutnya setelah riwayat kepangkatan, di sini kalian ya, di sini memang riwayat karir guru ini banyak yang memang betul-betul masih salah pemahaman terkait masalah riwayat karir guru. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa riwayat karir guru ini adalah sangat penting untuk kalian isikan, yaitu bertahap. Ya, di sini contohnya PTK ini awalnya adalah CPNS ya, dan kemudian ini adalah SK-nya. Di sini selesainya ya. Jadi ini kalau memang PTK tersebut di sini saya contohkan ya. Di sini beliau adalah CPNS. Nah, dan tanggal selesainya berdasarkan SK PNS-nya. Ya, ini ada SK PNS-nya. Ya, ini status kepegawaian PNS. Beliau bersambung lagi di sini ya. Tanggal selesai 13 November 99 dan TMT kerjanya 13/11/99 ya. Riwayat gaji karir gurunya itu bagi PNS ya. Nanti untuk yang terbarunya di sini pertamanya ya, ini di sini maksud saya harus bersambung ya. Harus bersambung kalau memang dia dari sekolah yang lain. Contoh di sini dari SDNP Ngau. Nah, kemudian beliau diangkat PNS-nya itu atau dimutasi, ada SK mutasi di SDN 2 Petobo ya. Jadi nanti otomatis menyesuaikan nomor SK-nya. Jadi harus bersambung. Kalau memang PTK tersebut memang baru masuk di dapur di kalian, otomatis riwayat karirnya di sini hanya 1. Kalau memang seperti ini, otomatis kalian harus mengisikan dari sekolah A. Di sini saya bilang saja SDN Pengau, dan kemudian dimutasikan ke SDN 2 Petobo. Jadi harus bersambung ya. Jadi TST kerja di SDN Pengau sudah selesai ini, kemudian masuk kembali di SDN 2 Petobo adalah 13/11/99 tahun 1999. TMT kerjanya nanti lihat di SK-nya juga. Nah, TST kerjanya kalau memang PTK tersebut tidak pindah lagi, otomatis TST jangan dulu diisi ya. Nah, nanti kemudian sesuaikan dengan ini penandatanganan SK dan juga mata pelajaran apa yang diajarkan ya. Di sini karena beliau adalah guru mapel. Ya, perlu saya tekankan juga di masing-masing tabulasi ini untuk mengisinya sebenarnya sudah ada petunjuk di sini macam riwayat karir. Nanti kalian teman-teman bisa mengklik ini tanda seperti tanda tanya untuk mengisinya. Di sini sudah dijelaskan ya, ini. Nanti kalian tinggal baca saja jenjang pendidikan apa, cara pengisiannya ya. Nanti ini kalian jadikan acuan untuk pengisian untuk di masing-masing riwayat ya. Di sini riwayat karir begitu juga. Sementara di riwayat kepangkatan juga begitu, ada di sini ya. Ini terkait masalah apa yang ingin kalian isikan, ada petunjuk pengisiannya, gaji berkala juga. Ya, ini sudah muncul ya, pedoman ya, sebagai pedoman untuk pengisian kalian. Nanti kalian tinggal lihat di tanda tanya karena di masing-masing tabulasi ini ada semua terkait masalah untuk pedoman kalian untuk mengisinya. Di sini ada semua tanda tanyanya ya, di sini ya. Ya, baik, itu tadi terkait masalah riwayat yang ada di data rincian GTK kalian ya. Kemudian di sini saya akan jelaskan juga terkait bagaimana dengan guru P3K yang baru terangkat.
Ya, di sini kebetulan ada guru P3K saya yang sudah terangkat di tahun ya di per 1 Juni baru keluar SK-nya. Ya, di sini saya sudah lakukan tukar pengguna ya. Nanti kalian tinggal pilih ubah ya. Ya, dan kemudian di sini saya mau cek terkait masalah riwayat kepangkatannya karena guru ini baru terangkat atau baru menerima SK-nya. Di riwayat kepangkatan ini ya di sini masih kosong ya. Jadi nanti isikan saja dulu SK ini, SK P3K mereka yang baru mereka terima ya. Nanti isikan di sini tambah pangkat golongannya, lihat di SK-nya pangkat golongan adalah ini ya, pangkat golongannya 1X ya. Di Dapodik apakah ada 1X, tinggal kalian cek. Ya, ini ada 1X. Kemudian nomor SK-nya kalian isikan, ini adalah SK-nya. Saya isikan dulu ya. Ya, di sini sudah saya isikan terkait masalah riwayat kepangkatan dari guru P3K ya. Di sini pangkat golongannya berdasarkan SK adalah 1X ya, yang ini. Dan kemudian untuk nomor SK-nya yang kalian tinggal mencocokkan nomor SK-nya yang ini ya. Nah, dan kemudian selanjutnya tanggal SK dan juga TMT pangkatnya ya. Di sini tanggal SK-nya nanti kalian tinggal sesuaikan. Kemudian pangkatnya, TMT pangkatnya adalah terhitung mulai 1 Juni 2023 ya. Dan kemudian masa kerjanya kalian isikan saja dulu masa kerja ini untuk guru P3K yang baru. Kalian isikan 1 tahun 0 bulan ya. Setelah terisi nanti kemudian kalian simpan. Ya, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga adalah terkait masalah riwayat gaji berkala guru P3K ya. Nanti kalian tinggal klik ini riwayat gaji berkalanya. Dan kemudian kalian tambah ya seperti tadi adalah 1X. Kemudian nomor SK-nya kalian tinggal taruh juga ya. Di sini tanggal SK-nya tadi 7 Juli 2023 ya. 7 Juli 2023. Di sini 7 Juli saya taruh dulu. Ya, kemudian TMT-nya adalah mengikuti saja ya, ini 1 Juni 2023. 1 Juni 2023. Nah, kemudian masa kerjanya ini kalian taruh dulu adalah masa kerja di sini 1 tahun 0 bulan. Kemudian gaji pokoknya kalian isikan ini 2.966.500 ya. 2.966.500 ya. Setelah terisi kemudian kalian tinggal klik simpan ya. Itu terkait masalah guru P3K ya. Jadi perlu kalian lihat dulu riwayat gaji berkala dan kepangkatannya apakah sudah terisi dengan betul, dan riwayat-riwayat karir yang lainnya seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Perlu juga diingat di sini apakah GTK kalian sudah terisi dari riwayat pendidikannya, riwayat sertifikasi, kemudian riwayat gaji berkala, kepangkatan, dan juga karir guru ya. Jadi itu data-data yang perlu kalian perhatikan terkait masalah data rincian GTK yang ada di aplikasi Dapodik. Jadi jika belum sesuai, nanti tinggal kalian sesuaikan kembali. Nanti masuk di sini GTK guru dan pilih nama GTK yang ingin kalian cocokkan dan kemudian ubah ya. Nanti kalian tinggal lihat untuk merubahnya, alangkah baiknya kalian tukar pengguna agar biar satu kali jalan untuk merubah data rincian GTK kalian tersebut ya. Perlu diingat bahwa data riwayat itu adalah data awal sampai yang terakhir. Jadi berarti data lama kalian isikan sejarahnya dari contoh tadi seperti riwayat kepangkatan. Apabila dia PTK kalian itu ini khusus ASN, apabila riwayat kepangkatannya dari golongan yang paling rendah, kalian inputkan sampai golongan yang paling tertinggi sekalipun. Begitu juga dengan data riwayat pendidikan, itu sangat perlu kalian perhatikan terkait masalah riwayat pendidikan. Jadi perlu diingat untuk riwayat pendidikan dari jasa SD sampai D2 itu hanya bisa kalian input di aplikasi Dapodik. Sementara riwayat pendidikan yang S1 kalian harus input di link PTK Datadik Kemdikbud Go ID ya.
Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat operator Dapodik yang ada di satuan pendidikan. Sekian dulu terkait penjelasan riwayat yang ada di data rinci GTK kalian. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian, terutama kepada operator-operator Dapodik yang mungkin baru memegang aplikasi Dapodik. Saya share sedikit bagaimana terkait pengisian atau langkah-langkah apa saja yang harus kalian perhatikan terkait masalah riwayat data rinci GTK kalian yang ada di aplikasi Dapodik. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.